Baik, untuk soal pertama, di sini ada pembakaran sempurna 0,6 gram sampel satu senyawa organik X yang molekulnya disusun dari unsur C, HO, menghasilkan 0,8245 gram CO2 dan 0,2249 gram H2O. Rumus sampel senyawa X adalah, nah untuk menjawab soal ini, pertama, kita harus menulis dulu persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya bisa ditulis sebagai CX, HYOZ, ditambah O2, menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, ini adalah persamaan reaksi untuk pembakaran. Jadi untuk reaksi pembakaran sendiri, di sini ada senyawa sampel yang kita analisis. Kemudian di sini ada O2 sebagai reaktan yang akan menghasilkan produk CO2 dan juga H2O. Nah, karena ini adalah reaksi pembakaran sempurna, maka semua massa sampel ini akan habis terbakar jadi bereaksi sempurna sehingga tidak ada yang tersisa. Jadi untuk mol sampel nanti di reaktor ini akan habis dan menghasilkan produk di sini. Oleh karena itu kita bisa mengaproksimasi uh, mol dari uh, sampel dengan menganalisis mol dari CO2 dan juga H2O. Nah, di sini kita kuncinya untuk menjawab soal ini kita harus mencari terlebih dahulu mol C, H, dan O pada sampel. Nah, uh, pertama pertama kita coba hitung dulu untuk mol C-nya. Jadi massa C-nya itu adalah uh, untuk CO2 0,8245 gram. Kita ubah jadi mol, berarti kan kita bagi sama 44, jadi 0,8245 per 44 menghasilkan sekitar 0,0187 mol CO2. Terus kita bisa menghitung untuk mol karbonnya sendiri adalah eh, 1, karena ada 1 C dalam CO2 dikalikan dengan mol CO2. Misalkan 0,0187 mol C. Oke, selanjutnya kita mencari mol untuk H. Di sini kita mencari terlebih dahulu mol untuk H2O. Nah, massa H2O-nya adalah 0,2249 gram. Di sini mol H2O-nya menjadi 0,2249 per 18 karena itu adalah massa molar H2O menghasilkan 0,01249 mol H2O. Nah, untuk mencari mol H-nya sendiri, karena di sini ada 2 H dalam H2O, maka kita kalikan 2, dikalikan dengan mol H2O adalah 2 kali 0,01249 atau 0,0249 mol H. Nah, kita udah tahu mol C dan mol H, sekarang kita mau cari mol O. Nah, untuk mencari mol O, kita harus mengetahui terlebih dahulu mol dari O2. Nah, untuk itu kita di sini bisa menggunakan rumus untuk kekekalan massa. Jadi kita bisa mencari massa reaktan itu akan sama dengan massa dari produk. Nah, jadi massa dari reaktan ini adalah massa sampel tambah massa O2 sama dengan massa CO2 dan massa H2O. Jadi massa O2 sendiri adalah massa CO2 tambah massa H2O kurangi massa sampel yaitu sebesar 0,44 gram. Nah, kalau misalnya kita ubah jadi mol, maka 0,44 gram ini bisa dibagi sama massa molar dari O2 yaitu 32 gram per mol menghasilkan 0,028 mol O2. Nah, di sini kita mendapatkan mol dari O2. Oke, lalu kita bisa menghitung untuk mol O-nya dari O2 yaitu 2 kali 0,028 alias 0, maaf ini 0,14 mol
Sehingga kalau misalnya kita mau menghitung mol O di O2 adalah 0,014 kali 2 yaitu 0,028 mol O. Nah, mol O ini ada tidak hanya ini menjadi mol O dari sampel, karena di sini ada mol O dari CO2 dan ada mol O dari H2O. Jadi kita harus menghitung mol O dari kedua ini. Jadi untuk mol O dari CO2 adalah tadi mol CO2 yaitu 0,0187 dikalikan dengan 2 karena ada 2 O dalam CO2 menghasilkan 0,034 mol O. Lalu untuk mol O dari H2O sendiri adalah karena ada satu mol dari satu O dari H2O ini kita katakan dengan mol H2O yaitu 0,01249 menghasilkan 0,01249 mol O. Nah, dari sini kita bisa menghitung mol O yang sebenarnya dari sampel yaitu adalah pengurangan dari mol O di O2. Jadi O2 dijumlahkan dengan mol O dari CO2 dan mol O dari H2O. Dan kalau misalnya dihitung, hasilnya itu adalah 0,02189 mol. Jadi, kita bisa mendapatkan untuk rasio C, H, dan N untuk ketiga unsur ini sebagai berikut. Jadi, sebentar. C banding H banding O adalah 0,0187 dibanding sama 0,025 dibanding sama 0,029. Jadi kalau kita bagi dengan bilangan terkecil sini menjadi 1 banding 1,33 banding 1,17. Atau kalau misalnya kita bulatkan jadi angka bulat, di sini kita kalikan dengan 6 menghasilkan 6 banding 8 banding 7. Alhasil kita bisa memperoleh nilai sesungguhnya dari rumus empiris senyawa ini adalah yaitu tadi C H O 6 banding 8 banding 7 berarti C6 H8 O7.